Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1091. Senior Xiao, bisakah kamu memberitahu kekuatan macam apa itu? Wu Linglong menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana dan bertanya pada Xiao Chen. Han Buchuan juga menatap Xiao Chen dengan penuh harap, seolah-olah dia sedang memegang kendali terakhir. Dia tahu bahwa jika Xiao Chen tidak dapat menyelesaikan masalah ini, putrinya tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Saat itu, dia mungkin tidak punya pilihan selain mengakhiri hidup putrinya dengan tangannya sendiri. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkan putriku menjadi boneka yang tidak punya pikiran. Teknik penyemaian hati iblis surgawi bukanlah teknik iblis yang sulit untuk dilenyapkan. Alasan mengapa kau merasa begitu sulit adalah karena kau tidak memiliki kemampuan itu. Kata Xiao Chen dengan tenang, tapi sangat jarang iblis yang mempraktikkan teknik penyemaian hati iblis surgawi muncul di bumi. Teknik pertumbuhan hati iblis yang hebat. Wu Linglong tidak familiar dengan istilah ini dan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mendengar ini, Han Buchuan terkejut dan gembira. Senior, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan Xian? Dari nada bicara Xiao Chen, dia dapat mengetahui bahwa dia tampaknya meremehkan kekuatan jahat dalam diri Xian, jenis kekuatan yang tidak layak mendapatkan perhatiannya. Xiao Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, kamu memberikan perintah kekaisaran padanya, apakah kamu mencoba menggunakannya untuk menekan kekuatan di dalam dirinya? Ya, Han Buchuan mengangguk. Ordo Kekaisaran peninggalan Kaisar Naga dan Ratu Naga sebelumnya. Ordo ini membawa aura kebaikan murni, yang dapat memengaruhi kekuatan jahat dalam diri Xian sampai batas tertentu. Tapi ini hanya solusi sementara, bukan solusi mendasar. Seiring berjalannya waktu, kekuatan dalam tubuh Xian akan semakin ganas dan kuat, dan Ordo Kekaisaran akan sulit berfungsi. Tentu saja, kata Xiao Chen, teknik penyemaian hati iblis surgawi itu seperti benih. Setelah ditanam di inang yang tepat, perlahan-lahan akan menggerogoti jiwa inangnya, mengubahnya menjadi kekuatan sihir yang semakin kuat, dan akhirnya diserap oleh orang di balik layar. Teknik penyemaian hati iblis surgawi tidak memilih satu inang pun. Semakin kuat seseorang yang mempraktikkan keterampilan sihir ini, semakin banyak inang yang bisa dipilihnya. Dengan kata lain, Han Xian hanyalah salah satu pembawa acara yang dipilih oleh orang di balik layar. Di Tiongkok, bahkan di dunia, pasti ada banyak orang seperti Han Xian yang terparasit. Ayah, aku merasa sangat buruk. Pada saat ini, Han Xian mengeluarkan suara menyedihkan seakan-akan dia sedang berbicara dalam mimpi, pikirannya bimbang antara kejernihan dan kebingungan, dan ekspresinya mulai berubah kesakitan. Xian. Han Buchuan amat mencintai putrinya, jadi dia bergegas menemui Han Xian, tetapi dia tampak sangat tidak berdaya dan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Ayah, aku ingin pulang. Han Xian bergumam lirih, bagaikan jejak hasrat terakhir dalam kesadaran hidupnya. Akan tetapi, Han Buchuan tidak mampu memuaskan keinginan yang paling lemah dan paling mendasar ini dan hanya bisa berdiri di sana, menyeka air matanya. Perlahan-lahan, Han Xian tampak merasa lelah, menundukkan kepalanya, dan tertidur lelap. Senior, Xian. Dia tertidur. Kata Han Buchuan terkejut. Dia tidak tidur, tetapi setelah kehilangan kendali atas perintah Kaisar, kekuatan di tubuhnya melonjak dengan cepat, melahap sisa kesadarannya. Kata Xiao Chen dengan tenang, dia akan terbangun dalam kondisi yang berbeda. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Han Xian yang sedang tertidur, tiba-tiba mendongak, dengan cahaya iblis yang mengerikan bersinar di matanya. Dibandingkan dengan kelemahan dan kepedihannya sebelumnya, dia sekarang memancarkan aura yang menakutkan. Ah! Dengan teriakan liar, kekuatan Han Xian melonjak liar. Klik! Rantai yang dapat mengikat prajurit tingkat dewa yang kuat tiba-tiba putus, dan Han Xian pun langsung terbebas. Peng! Han Buchuan adalah orang pertama yang terkena dan terpental akibat momentum yang tiba-tiba. Aura ini, Wu Linglong tampak hikmat dan mengambil sikap. Kau bukan tandingannya, biar aku saja. Xiao Chen menghentikan Wu Linglong, kemudian sosoknya melintas dan muncul di depan Han Xian dalam sekejap. Han Xian tidak memiliki kesadaran, hanya naluri membunuh iblis. Ketika melihat Xiao Chen muncul, ia tanpa ragu sedikit pun, mengerahkan kekuatan sihirnya, dan menyerang dengan sekuat tenaga. Hati-hati, leluhur kita mati karena gerakan ini. Han Buchuan yang terluka mengingatkan. Ketika leluhur keluarga Han, Kaisar Naga dan yang lainnya mencoba mengusir kekuatan sihir Han Xian, hal itu menjadi bumerang dan menyebabkan Han Xian kehilangan kendali. Satu dewa bumi, satu dewa kuasi bumi, dan 10 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa bergabung, tetapi mereka tidak mampu menahan kekuatan Han Xian. Leluhur keluarga Han bahkan terluka parah dan meninggal malam itu. Han Buchuan takut Xiao Chen akan ceroboh dan mengikuti jejak leluhurnya. Namun, dia tidak diragukan lagi meremehkan Xiao Chen. Menghadapi serangan ganas Han Xian, Xiao Chen adalah yang pertama tiba. Ia memadatkan seberkas cahaya di ujung jarinya dan mengarahkannya ke dahi Han Xian. Tiba-tiba, kekuatan sihir dalam tubuh Han Xian ditekan dan dimurnikan, surut seperti air pasang, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Han Xian perlahan-lahan sadar kembali dan menjadi lemah dan menyedihkan lagi, dengan ekspresi sangat pucat. Xian. Han Buchuan bergegas maju dan memeluk Han Xian. Ayah, aku merasa aneh sekali. Kata Han Xian lemah. Apa yang aneh? Tanya Han Buchuan dengan khawatir. Aku merasa jauh lebih rileks, dan aku sangat lapar. Kata Han Xian lembut.
Baiklah, baiklah, ayah akan segera mengajakmu makan. Han Bucuan pasti menangis kegirangan saat ini. Tidak ada yang bisa membuatnya lebih gembira daripada mendengar putrinya berkata dia lapar. Karena putri saya belum makan sejak dia mulai menunjukkan gejala. Sekarang dia bilang lapar, apakah itu berarti semuanya sudah kembali normal? Tentu saja dia tidak yakin, jadi dia bertanya pada Xiao Chen, Senior, Xian. Dia baik-baik saja. Aku telah memurnikan kekuatan sihir di tubuhnya. Kata Xiao Chen ringan. Benarkah? Han Bucuan bahkan lebih bersemangat, tetapi juga sedikit ragu. Bukankah ini terlalu sederhana? Apakah ini akan terulang di masa depan? Tidak heran dia curiga. Pada saat itu, leluhur keluarga Han dan Kaisar Naga, dengan begitu banyak penguasa, berusaha sekuat tenaga tetapi tidak mampu menekannya. Namun, Xiao Chen hanya menepuk dahi putrinya. Tindakan yang tampak biasa saja seperti itu benar-benar memurnikan kekuatan jahat. Kontrasnya terlalu besar. Apakah kamu meremehkanku? Xiao Chen melirik Han Bucuan. Bercanda, karena dia mengambil tindakan, tentu saja itu untuk menyelesaikan masalah Han Xian secara mendasar. Jika dia memurnikan keterampilan sihir tingkat rendah ini, akan meninggalkan efek samping. Sebagai kaisar abadi yang bermartabat, dia mungkin juga bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding. Tidak, aku tidak berani, hanya saja. Han Bucuan ragu untuk berbicara. Jangan khawatir, aku jamin putrimu sudah pulih sepenuhnya, tapi dia masih sangat lemah dan membutuhkan suplemen nutrisi untuk memulihkan tubuhnya. Ini bukan masalah besar untukmu. Kata Xiao Chen. Tentu saja, aku bisa menangani pengondisian ini. Kata Han Bucuan, terima kasih atas bantuanmu hari ini, Senior. Jika kau membutuhkan sesuatu dari keluarga Han di masa mendatang, beritahu aku. Aku tidak butuh bantuanmu lagi, aku hanya ingin mengingatkanmu satu hal. Kata Xiao Chen, mulai sekarang, keluarga Han tidak boleh ikut campur dalam urusan internal istana 12 jiwa naga tanpa izin. Jika tidak, keluarga Hanmu akan diusir dari Yanjing. Tubuh Han Bucuan tiba-tiba bergetar ketika mendengar ini, dan dia segera berkata, Senior, saya akan mengingat instruksi Anda dan akan melakukan apa yang Anda katakan. Bab 1092. Pada saat kekuatan dalam tubuh Han Xian dimurnikan, gelombang kemarahan dan kegelisahan tiba-tiba muncul dari ruang bawah tanah sebuah gereja megah di suatu tempat di Eropa. Keempat kardinal di gereja menyadari ada sesuatu yang salah, ekspresi mereka berubah, dan mereka bergegas ke istana bawah tanah. Sesampainya di luar istana bawah tanah, keempat kardinal itu tidak berani melewati ambang pintu dan bertanya di luar pintu, Tuan Iblis, ada apa denganmu? Teknik penyemaian hati iblis surgawi yang kutinggalkan di Tiongkok telah rusak. Siapa di Tiongkok yang bisa melakukan ini? Suara dingin terdengar dari dalam istana bawah tanah. Apakah ini benar? Keempat kardinal itu saling berpandangan dengan tak percaya. Meskipun dia hanya salah satu dari sekian banyak inangku dan tidak akan merusak fondasiku, jika ada seseorang di bumi yang bisa memurnikannya, aku tidak akan melepaskannya. Kata Raja Iblis dengan nada tegas, apakah kau kenal prajurit tangguh di Tiongkok? Ini. Ngomong-ngomong soal Tiongkok, ini adalah negara kuno dan misterius yang tak boleh diremehkan. Dan di Tiongkok, 12 istana jiwa naga adalah yang paling terkenal, dengan banyak sekali guru. Kata seorang kardinal, 12 istana jiwa naga. Tanya Raja Iblis acuh tak acuh, aku sudah mendengarmu menyebut organisasi ini lebih dari sekali. Sepertinya mereka memang punya kemampuan. Kekuatan 12 istana jiwa naga tak terbantahkan, dan pemimpin mereka, Kaisar Naga, bahkan lebih tak terduga lagi. Jika benar-benar ada satu orang di Tiongkok yang dapat memurnikan kekuatan iblismu, Tuan Iblis, orang itu pastilah Kaisar Naga. Kata sang kardinal, mustahil. Bantah kardinal lain. Kaisar Naga saat ini sedang berada di Eropa dan belum kembali ke Tiongkok. Mustahil Kaisar Naga yang melakukan ini. Tentu saja aku tidak berbicara tentang Kaisar Naga ini, melainkan Kaisar Naga yang telah hilang selama puluhan tahun. Kata kardinal pertama. Itu, memang mungkin. Kata kardinal kedua dengan nada serius. Apa yang kau bicarakan? Kaisar Naga ini, Kaisar Naga itu. Tanya Raja Iblis dengan nada kesal. Yang mulia, Raja Iblis, sejak pembentukan 12 istana jiwa naga, telah ada 3 Kaisar Naga. Yang saat ini berada di Eropa adalah generasi ketiga. Kekuatannya tidak berada di level tertinggi. 5 Dewa Perang Agung dalam organisasi iblis surgawi kita sama kuatnya dengan dia. Dia jelas tidak mampu memurnikan teknik jantung benih iblis surgawi Anda. Kardinal pertama berkata, kami berspekulasi bahwa mungkin Kaisar Naga generasi kedua yang menghilang beberapa dekade lalu telah kembali. Dengan kekuatannya, dia pasti mampu melakukan hal seperti itu. Oh, tanya Raja Iblis dengan penuh minat, Kaisar Naga generasi ketiga sebanding dengan 5 Dewa Perang, yang berarti dia setidaknya berada di level Dewa Bumi. Dia bukan apa-apa bagimu. Tapi kau begitu waspada terhadap Kaisar Naga generasi kedua, kau memucat saat mendengarnya. Mungkinkah dia Dewa Surgawi? Saya khawatir. Ada lebih dari sekadar makhluk surgawi. Kata kardinal pertama. Raja Iblis mengerutkan kening mendengarnya. Menurut pengamatanku, makhluk surgawi sudah merupakan makhluk terkuat yang bisa lahir di lingkungan bumimu. Bagaimana mungkin dia bisa melampaui alam ini? Setiap dunia memiliki aturan alamnya sendiri. Aturan alam merupakan bantuan dan juga pembatasan.
Karena adanya jalan surga, dunia tidak kacau, sistem yang lengkap dapat terbentuk, dan lingkungan bagi orang untuk berlatih kultivasi dapat disediakan. Di dunia kultivasi, karena adanya batasan aturan, kultivasi normal hanya dapat mencapai tahap kesengsaraan. Di atasnya terdapat alam keabadian sejati, dan seseorang harus naik ke alam keabadian. Di dunia peri, karena batasan aturan, kultivasi normal hanya dapat mencapai tingkat tertinggi Kaisar Agung. Misalnya, Xuan Yuan Taizu, 7 orang suci mutlak, Del, telah mencapai puncak Kaisar Agung dan tidak dapat dipromosikan lebih lanjut di dunia peri. Mereka hanya dapat menemukan cara lain seperti Xiao Chen, Tai Chu, dan lainnya untuk memiliki kemungkinan menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Demikian pula di bumi, hal yang sama berlaku, aturan alam menentukan batasan budidaya. Raja Iblis mengamati lingkungan bumi dan menyimpulkan bahwa alam tertinggi yang dapat dikultivasikan di bumi adalah alam surgawi abadi, yang setara dengan tahap transformasi dewa di dunia kultivasi. Akan tetapi, kini sang kardinal memberitahunya bahwa Kaisar Naga generasi kedua telah melampaui alam dewa abadi, dan dia pun tak dapat menahan rasa penasarannya. Mungkinkah orang ini menyembunyikan suatu rahasia? Tuan Iblisku, kultivasi Kaisar Naga generasi kedua ini luar biasa. Ia pernah menyapu seluruh Eropa dengan pedangnya, dan tak seorang pun mampu menahan serangannya. Meskipun ia jelas bukan lawanmu, Tuan Iblisku, tak seorang pun dari kami yang bisa menjadi lawannya kecuali kau. Kata kardinal itu. Yah, jika Kaisar Naga generasi kedua itu benar-benar melampaui tahap spiritualisasi dan mencapai tahap pemurnian kekosongan, akan sulit bagimu untuk menggoyahkannya. Raja Iblis berkata dengan acuh tak acuh, tapi di mataku, dia tetaplah seekor semut. Tentu saja. Tuan Iblis, kekuatanmu tak tertandingi. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang bisa menandingimu? Tanya kardinal itu. Tuan Iblis, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mendengar ini, Raja Iblis terdiam sejenak sebelum berkata, terlepas dari apakah orang yang memurnikan tubuhku adalah Kaisar Naga generasi kedua yang kau sebutkan, aku harus melenyapkannya. Temukan orang itu, dan aku akan bertindak sendiri. Ini. Kardinal pertama berpikir sejenak dan berkata, kurasa akan lebih baik jika kita menangkap Kaisar Naga di Eropa dan mengancam 12 istana jiwa naga untuk menyerahkan orang yang menghancurkan pasukan Raja Iblis. Bagaimana menurutmu? Wah, rencana ini bagus. Puji Raja Iblis. Beritahu anggota Iblis Surgawi untuk menangkap Kaisar Naga. Baik, Tuan. Kardinal pertama menerima tugas itu dan pergi lebih dulu. Tuan Iblis, kami pamit dulu. 3 orang yang tersisa merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan ingin pergi juga. Tunggu. Seru Raja Iblis kepada mereka bertiga, aku baru saja menyebutkan bahwa 12 istana jiwa naga memiliki 3 Kaisar Naga. Aku menyebutkan Kaisar Naga ketiga dan kedua. Jadi, siapa Kaisar Naga pertama? Bagaimana perbandingannya dengan Kaisar Naga kedua? Kaisar Naga pertama. Ketiga kardinal itu saling berpandangan, semburat ketakutan terpancar jelas di raut wajah mereka. Ada apa? Tanya Raja Iblis. Tuan Iblis, lebih baik kita tidak menyebut nama orang itu, agar tidak melanggar tabu. Bisik kardinal kedua. Melanggar tabu. Raja Iblis mendengus dingin. Omong kosong. Siapa yang berani menyebutkan tabu di hadapanku? Tuan Iblis, Kaisar Naga pertama bukanlah manusia biasa. Dia adalah dewa sejati. Tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Tapi jangan khawatir, dia sudah kembali dan mungkin tak akan datang ke bumi lagi. Ini makin keterlaluan. Sang Raja Iblis mencemooh. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Kaisar Naga pertama adalah dewa. Menurutnya, semua manusia di bumi itu bodoh dan picik. Dewa-dewa yang dipikirkan kardinal itu paling banyak adalah para kultivator tingkat Lian Su atau Mahayana. Siapakah mereka di hadapannya? Bahkan jika kita mundur selangkah dan membicarakannya lebih jauh, tingkat kultivasi Kaisar Naga generasi pertama dapat mencapai tingkat dewa sejati, dan dia adalah dewa sejati, jadi dia masih tidak perlu takut pada apapun. Asalkan teknik jantung benih iblis surgawinya disempurnakan, dia dapat membunuh seorang dewa sejati dengan satu tamparan. Bab 1093. Di Bandara Internasional Roma di Italia, sekelompok 6 pria berwajah oriental sedang menunggu penerbangan mereka. Pemimpin ke-6 orang itu adalah seorang pria parubaya yang gagah perkasa mengenakan kemeja hijau, dan 5 orang lainnya tampak seperti orang tua. Kaisar Naga, apakah ada kabar terbaru dari negara ini? Tanya seorang lelaki tua berambut putih, apakah orang yang membunuh kepala istana Wu Qing sudah ditangkap? Pria berwibawa itu berkata dengan nada serius, tidak sesederhana itu. Menurut asisten Lin, Silver Fox sedang menuju ke kota Dongjiang untuk menangkap pembunuh Wu Qing. Tuan Istana Rubah Perak sudah datang sendiri. Tanya lelaki tua berambut putih itu, kalau begitu, seharusnya masalah ini cepat selesai, kan? Yah, meskipun Silver Fox masih muda, kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada kita, para orang tua. Jika dia bertindak, seharusnya tidak ada masalah. Aku hanya tidak menyangka dia akan bersedia membalaskan dendam Wu Qing. Jangan berpikir begitu. Lagi pula, kita ini kakak beradik. Darah lebih kental daripada air. Bah, darah lebih kental daripada air. Menurutku, Wu Qing hanyalah sampah. Kata seorang lelaki tua yang marah dengan nada menghina, jika Wu Tongtian tidak melindunginya, bagaimana mungkin dia layak menjadi penguasa istana Changying?
Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena senior Wu sudah bicara, bahkan Kaisar Naga pun tidak bisa menolak. Kata lelaki tua lain yang punya kesan buruk terhadap Wu King. Baiklah, tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Kata Kaisar Naga, menurut berita terbaru, rubah perak belum menangkap pembunuhnya, dan tampaknya telah memihak musuh. Apa? Berganti sisi. Kelima orang tua itu terkejut ketika mendengar hal ini. Jika musuh benar-benar kuat, tidak masalah jika Wu Linglong dikalahkan. Namun Wu Linglong memberontak dan berbalik melawan mereka, yang menjadi masalah besar. Itu tidak masuk akal. Kenapa Silver Fox memberontak? Memang, Silver Fox seharusnya yang paling setia kepada jiwa naga. Tidak ada alasan baginya untuk memberontak. Kaisar Naga, apakah informasimu dapat dipercaya? Berita ya berita. Tak perlu dipertanyakan lagi kredibilitasnya. Apa kau pikir kau sedang merayakan April Mop? Tanya Kaisar Naga dengan nada kesal. Dengan baik. Orang tua itu terdiam. Tapi coba pikirkan, bagaimana mungkin berita dari markas besar Dragon Soul bisa salah? Oke, kita akan segera naik ke pesawat, bersiaplah untuk berangkat. Keenam orang itu berhenti mengobrol dan berdiri untuk mengantri registrasi. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang dingin dan serius dari bandara. Hati-hati, ada niat membunuh. Kaisar Naga mengingatkan kelima orang itu. Kelima lelaki tua itu bukan orang biasa. Mereka semua tampak serius dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Suara bip gelombang, suara bip gelombang, suara bip. Tiba-tiba, alarm darurat berbunyi di bandara, seperti semacam peringatan bahaya. Orang-orang biasa di sekitar tiba-tiba panik dan berlarian, tidak peduli dengan pesawat itu, dan semuanya berlarian keluar. Dalam sekejap, hanya Kaisar Naga dan kelompoknya yang berjumlah 6 orang yang tersisa di ruang tunggu yang besar itu. Mereka benar-benar mengincar kita. Mereka musuh yang tangguh, hati-hati. Kaisar Naga memperingatkan yang lain lagi, lalu berteriak dengan suara lantang, dengan kekuatan sebesar ini, kenapa kalian masih perlu bersembunyi? Tunjukkan dirimu. Cek-cek, Kaisar Naga Tiongkok yang tersohor sedang berkunjung ke Italia. Kita tidak bisa menyambutnya dengan segera. Sungguh tidak sopan. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria kulit putih jangkung dengan wajah barat melompat turun dari lantai 2, dengan tangan di belakang punggungnya, dan menghadapi 6 orang Kaisar Naga. Siapa kamu? Kaisar Naga menatap pria kulit putih jangkung itu dengan tatapan bingung. Perci, salah satu dewa perang iblis di bawah komando Raja Iblis. Pria kulit putih jangkung itu memperkenalkan dirinya dengan bangga. Kau memang dari organisasi iblis surgawi. Kata Kaisar Naga, matanya berkilat. Aku tak pernah membayangkan kita telah melacak organisasi iblis surgawi di Eropa selama berbulan-bulan, hanya untuk tidak menemukan apapun. Sekarang setelah kita siap kembali, kau telah mengungkapkan dirimu. Ironis, ya. Bosi menatap Kaisar Naga dan tertawa. Kaisar Naga, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bahkan, sejak kau menginjakkan kaki di Eropa, keberadaanmu berada di bawah kendali organisasi iblis surgawi kami. Hanya saja kami tidak tertarik berurusan denganmu. Lalu mengapa kau tiba-tiba muncul sekarang? Tanya Kaisar Naga. Karena Raja Iblis telah memerintahkan agar kau ditangkap hidup-hidup dan dijadikan sandera. Kata Bosi tanpa menyembunyikan niatnya. Sandera. Kaisar Naga mengerutkan kening ketika mendengar ini. Benar sekali. Kata Bosi, Raja Iblis pernah meninggalkan sebuah pasukan kekuatan di Tiongkok, tetapi belum lama ini, pasukan itu tiba-tiba dimurnikan oleh seseorang. Raja Iblis ingin menemukan orang itu. Parasit. Mendengar ini, Kaisar Naga langsung teringat pada Han Xian. Faktanya, dia datang ke Eropa untuk menyelidiki organisasi iblis karena dia curiga bahwa kekuatan aneh dalam tubuh Han Xian ada hubungannya dengan organisasi iblis. Kini, kata-kata Bosi tak diragukan lagi menegaskan hal ini. Kekuatan dalam tubuh Han Xian adalah milik dalang di balik organisasi iblis, Raja Iblis. Tetapi yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan iblis dalam diri Han Xian sebenarnya telah dimurnikan. Tahukah Anda, saat dia, leluhur keluarga Han, dan 10 tetua tingkat Dewa Jiwa Naga bergabung, mereka tak mampu menahan kekuatan itu, malah menyebabkan leluhur keluarga Han terluka parah dan meninggal. Siapa di Tiongkok yang memiliki kemampuan untuk memurnikan kekuatan itu? Kaisar Naga, ada orang-orang yang lebih kuat darimu di Tiongkok. Apa kau pikir kau bisa memegang gelar ini dengan aman? Tanya Bosi sambil tersenyum nakal. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kau bisa menipu orang itu agar datang ke Eropa, lalu Raja Iblis akan membunuhnya. Setelah dia mati, posisimu akan aman. Bagaimana? Lelucon apa ini? Kata Kaisar Naga dengan nada menghina. Merupakan berkah bagi Tiongkok memiliki guru tersembunyi. Aku sangat gembira. Bagaimana mungkin aku bisa bergabung denganmu dalam menganiayanya? Jadi kau tidak mau menerima roti panggangku dan minum anggur sebagai hukuman. Nada bicara Perci tiba-tiba berubah dingin. Tiba-tiba, sosok Bosi melintas, dan telapak tangannya yang ganas menyerang Kaisar Naga. Melihat hal ini, sang Kaisar Naga tanpa sadar menggunakan tenaga dalamnya untuk melawan. Ledakan. Dua makhluk abadi bumi yang kuat bertabrakan dengan cara yang mengejutkan, dan aliran udara yang mengerikan menyebar ke segala arah, menyebabkan retakan muncul di tanah. Kelima lelaki tua itu ingin mendukung Kaisar Naga, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mendekati mereka berdua dan semuanya terhalang aliran udara luar.
Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Iblis, kekuatanmu sungguh menakjubkan. Kata Kaisar Naga dengan acuh tak acuh, tapi kau sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkanku. Benarkah? Bosi melihat Kaisar Naga menangkis telapak tangannya yang ganas, seolah-olah ia batu, tak bergerak, dan tiba-tiba tertawa. Kaisar Naga memang pantas mendapatkannya, tetapi dengan berat hati aku harus memberitahumu bahwa bukan hanya aku, melainkan 5 dewa perang di organisasi iblis surgawi. 5 dewa perang besar. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Naga berubah drastis. Tiba-tiba, 4 sosok hantu lainnya melompat dari lantai 2 dan menyerang Kaisar Naga pada saat yang sama. Meskipun Kaisar Naga memiliki kekuatan yang sangat besar, ia akhirnya dikalahkan saat menghadapi 5 musuh sekaligus. Peng! Kaisar Naga dibombardir dengan 5 serangan kekuatan kasar, terluka parah dan terlempar mundur, kehilangan kekuatan tempurnya. Kaisar Naga. 5 tetua jiwa naga merasa ngeri dan ingin maju untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, meskipun kuantitasnya sama, kualitasnya sangat berbeda. Dah. Dalam sekejap, kelima tetua jiwa naga juga takluk. Apa yang harus kita lakukan dengan kelima orang tua ini? Ayo kita singkirkan semuanya. Dengan lebih banyak chip, Tiongkok akan menganggapnya lebih serius, dan juga akan lebih mudah bagi kita untuk melaksanakan rencana kita. Bab 1094. Setelah Han Xian pulih, Han Buchuan membawanya kembali ke keluarga Han, tetapi Xiao Chen tetap tinggal di istana. Senior, apakah Anda ingin menggabungkan keempat ordo kekaisaran menjadi satu? Tanya Wu Linglong. Tentu. Xiao Chen menjawab dengan tegas. Dia bersusah payah mencari keempat tanda kehormatan kekaisaran, tentu saja bukan untuk bersenang-senang. Kamu keluar dulu, kata Xiao Chen. Wow, Wu Linglong mengerti dan pergi keluar untuk menunggu. Xiao Chen mengeluarkan 4 tanda kekaisaran, membuat tanda-tanda itu melayang di udara, lalu merapal mantra agar tanda-tanda itu terhubung satu sama lain. Cek. Keempat tatanan kekaisaran beresonansi satu sama lain, percikan elektromagnetik meledak, dan berputar cepat di sekitar Xiao Chen. Xiao Chen memejamkan matanya dan dengan hati-hati merasakan napas yang familiar datang dari perintah kaisar. Tak lama kemudian, beberapa kepingan ingatan yang hilang muncul kembali, dan ingatannya mulai pulih lagi. Jadi begitu. Setelah dia pergi, orang yang mewarisi posisinya adalah Zuo Fan, sang serigala penyendiri, Kaisar Naga generasi kedua. Adapun Ratu Naga, jelaslah Li Yun, seorang murid sekte Suantian yang telah berbagi kesulitan dengannya. Karena insiden dengan Putri Nubuat, 10 alam kultivasi besar menyerbu bumi dan menculik banyak orang. Zuo Fan bertemu Li Yun secara kebetulan dan mereka menikah. Xiao Chen telah memberi Zuo Fan pil pendamping untuk pil roh surgawi 9 revolusi. Agaknya, setelah meninggalkan bumi, Zuo Fan telah membuat kemajuan pesat dan pantas menjadi Kaisar Naga kedua dari 12 istana jiwa naga. Setelah Zuo Fan menjabat, dia bekerja keras dengan Li Yun untuk membangun sistem yang lebih lengkap dan membuat 12 istana jiwa naga benar-benar terkenal di dunia. Lagi pula, Xiao Chen tidak tinggal lama di bumi, jadi istana 12 jiwa naga baru benar-benar mencapai puncaknya ketika jatuh ke tangan Zuo Fan, yang membuat negara-negara di seluruh dunia gemetar ketakutan. Wu Linglong menunggu di luar sekitar setengah jam sebelum dia melihat Xiao Chen keluar rumah. Senior, ada apa? Wu Linglong langsung bertanya, bagaimana dengan gabungan keempat token kekaisaran itu? Apakah ada kabar tentang mantan Kaisar Naga? Lihat sendiri. Xiao Chen menyerahkan sepotong besi hitam berbentuk persegi kepada Wu Linglong. Ia mengumpulkan perintah-perintah kekaisaran hanya untuk mendapatkan kembali beberapa kenangan melaluinya. Adapun perintah-perintah kekaisaran itu sendiri, semuanya tidak berarti baginya. Wu Linglong mengambil dekrit kekaisaran lengkap dan mengamatinya dari kiri ke kanan, tetapi tidak dapat memahami isinya. Ia pun bertanya-tanya, sepertinya tidak ada yang istimewa. Itu hanya 4 lembar dekrit kekaisaran yang disatukan. Barang langka apa yang kamu inginkan? Tanya Xiao Chen. Wu Linglong berkata dengan sedikit malu, maksudku, ada rumor yang mengatakan bahwa jika keempat ordo kekaisaran digabungkan menjadi satu, seseorang dapat mengetahui keberadaan ordo kekaisaran sebelumnya dan juga memperoleh teknik bela diri yang sangat kuat. Memang ada catatan tentang serangkaian keterampilan, tapi tidak ada catatan tentang keberadaan Zuo Fan. Kata Xiao Chen. Zuo Fan. Wu Linglong tercengang. Dia mantan Kaisar Naga yang kau sebutkan. Kata Xiao Chen ringan. Apa? Wu Linglong terkejut ketika mendengar ini. Tentu saja, yang membuatnya terkejut bukanlah Xiao Chen mengetahui nama mantan Kaisar Naga itu, melainkan cara Xiao Chen menyapa mantan Kaisar Naga itu. Ketika Xiao Chen memanggil nama Zuo Fan, nadanya jelas seperti memanggil seorang junior atau bawahan. Senior, kamu. Siapa kamu? Wu Linglong mengikuti Xiao Chen sepanjang jalan dan menyadari bahwa Xiao Chen bukanlah tipe orang yang suka menginjak-injak orang lain untuk meninggikan dirinya. Karena Xiao Chen memanggil mantan Kaisar Naga itu dengan sebutan itu artinya dia benar-benar mengenal mantan Kaisar Naga itu, dan hubungan mereka jelas bukan hubungan biasa. Mungkinkah nama lain muncul dalam pikiran Wu Linglong? Tetapi dia segera menepis gagasan yang tidak realistis ini. Guru berkata orang itu telah meninggalkan bumi dan mungkin tidak akan pernah kembali. Bagaimana mungkin dia bisa melihatnya? Xiao Chen melirik Wu Linglong dan berkata, tidak masalah siapa aku. Yang penting kita pergi ke Dragon Soul sekarang. Senior, kau telah membunuh Wu Qing dan leluhur keluarga Wu.
Aku khawatir jiwa naga sekarang telah menempatkanmu sebagai orang paling berbahaya. Berlari ke jiwa naga sekarang seperti menambahkan bahan bakar ke api. Wu Linglong mengingatkan. Kita tidak bisa menghindari masalah yang harus kita hadapi. Lebih baik kita memotong simpul Gordian dan menyelesaikannya sesegera mungkin. Kata Xiao Chen sambil berjalan keluar. Wu Linglong tidak punya pilihan selain mengikutinya dari dekat. Ketika Xiao Chen mendirikan 12 istana jiwa naga, ia tidak terlalu formal. Ia hanya membangun sebuah benteng sederhana. Sekarang, setelah lebih dari 200 tahun pembangunan, markas besar 12 istana jiwa naga telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Dapat dikatakan bahwa bahkan daerah militer Yanjing jauh kurang megah dibandingkan markas besar 12 istana jiwa naga. Tidak mewah atau megah, tetapi memiliki suasana hikmat dan sakral yang unik dan mengintimidasi. Orang biasa tidak berani bernapas ketika melewatinya. Namun hari ini, dua sosok bergegas masuk dan melangkah ke markas 12 istana jiwa naga. Wus wus wus. Di dalam markas, petugas patroli menemukan sesuatu yang tidak biasa dan membunyikan alarm. Para master dengan kemampuan bela diri yang hebat terus terbang di atas dan mengepung kedua pria itu. 12 istana jiwa naga adalah area terlarang, orang luar tidak diizinkan masuk. Orang asing. Wu Linglong mendengar ini dan melangkah maju dengan tegas, apakah aku dianggap orang asing? Wu Linglong, kau berkolusi dengan orang luar, membunuh saudara dan leluhurmu, dan itu bertentangan dengan kehendak surga. Kau telah dicopot dari jabatan kepala istana rubah perak oleh para kepala istana dan tetua, dan terdaftar sebagai penjahat kelas S. Aku sarankan kau untuk menyerah, bertobat, dan berubah, dan jangan terus keras kepala. Seorang tokoh setingkat pemimpin tim berkata kepada Wu Linglong dengan nada tegas. Pembunuhan saudara dan leluhur. Wu Linglong tertawa marah mendengarnya, aku tidak tahan dengan kejahatan ini. Tetapi Anda tidak dapat menyangkal fakta ini. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok yang memancarkan aura kuat terbang dan mendarat di depan Wu Linglong. Anda. Wu Linglong menatap wajah-wajah yang dikenalnya di depannya dan merasa tak berdaya. Mereka tak lain adalah para kepala istana lainnya dari 12 istana jiwa naga. Burung vermilion, kura-kura hitam, kera ilahi, singa emas, dan harimau putih. Perlu disebutkan bahwa pedang iblis Xiao Yingsui diberi nama khusus oleh Xiao Chen. Setelah Xiao Yingsui pergi, tentu saja tidak ada yang bisa menggunakan gelar pedang iblis, sehingga 12 zodiak tidak lagi memiliki pedang iblis, tetapi memiliki harimau putih tambahan. Rubah perak, aku tak pernah menyangka kau akan jatuh sampai sejauh ini. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya tidak menyarankanmu untuk menangkap pembunuh yang membunuh kepala istana Wu King. Kepala istana Suzaku menatap Wu Linglong, menggelengkan kepala, dan mendesah. Dia dan Wu Linglong adalah satu-satunya dua wanita di antara 12 kepala istana. Meskipun ada perbedaan usia yang besar di antara mereka, hubungan mereka biasanya baik. Situasi saat ini membuatnya sangat malu. Kamu bahkan belum tahu apa yang terjadi, tapi kamu langsung mengambil kesimpulan. Bukankah itu agak sewenang-wenang? Wu Linglong ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu bagaimana untuk saat ini. Masalah ini sekilas sudah jelas. Apa yang perlu diperdebatkan? Kepala istana singa emas setinggi 2 meter melangkah maju, matanya menyapu Xiao Chen. Ia lalu menatap Wu Linglong dengan geli dan berkata, rubah perak, aku tidak tahu kau menyukai pria tampan seperti ini. Pantas saja kau menolakku begitu dingin ketika aku mencoba mendekatimu. Bab 1095. Singa emas, bagaimanapun juga, kau adalah penguasa istana, kau seharusnya menghargai dirimu sendiri. Kata Wu Linglong dengan marah. Cek, kau sudah melakukannya, apa kau masih malu? Kata kepala istana singa emas sambil tersenyum nakal, kata-kataku mungkin kasar, tapi bukankah ini juga kebenaran? Anak ini membunuh saudaramu, dan alih-alih menangkapnya, kau malah membawanya ke keluarga Wu dan membunuh leluhurmu. Singa emas, diam. Nada bicara Wu Linglong dingin, dan niat pedang yang menindas melonjak dari tubuhnya. Apa kau mencoba membunuhku karena marah? Kepala istana singa emas melanjutkan ucapannya yang tak bertanggung jawab. Bukankah ini semakin menegaskan tindakanmu yang memalukan? Anda. Wu Linglong tidak tahan lagi dan ingin mengambil tindakan. Namun Xiao Chen menghentikannya dan berkata, jangan marah begitu, aku akan mengurusnya. Wu Linglong menahan diri setelah mendengar ini. Oh, bocah kecil nan cantik itu ingin membuat namanya terkenal. Kepala istana singa emas menatap Xiao Chen dan berkata, apakah kau merasa kasihan pada si cantik? Dengan kualitasmu, bagaimana kau bisa menjadi penguasa 12 istana? Xiao Chen menatap master istana singa emas dengan nada tidak senang. Penguasa istana jiwa 12 naga bisa saja kejam, tetapi dia tidak bisa seperti penjahat, berbicara kasar dan bertindak gegabah. Kesan master istana singa emas ini dalam benak Xiao Chen bahkan lebih buruk dari Wu King. Apakah aku wajib memberitahumu? Tiba-tiba, master istana singa emas, yang selama ini berbicara kasar, berubah sikap. Tekanan ilahi menyelimuti Xiao Chen, dan pedang emas abadi di tangannya tiba-tiba muncul. Tebasan kekosongan abadi. Kekuatan pedang itu mengguncang langit dan meretakkan bumi, dan energi pedang yang mengerikan itu menyerang Xiao Chen secara langsung. Pada saat yang sama, 4 penguasa istana di belakangnya, Suzaku, Baihu, Shen Yuan dan Xuan Wu, menyerang pada saat yang sama, bekerja sama dengan singa emas secara diam-diam. Suzaku menyemburkan api.
Langit hancur. Serangan surgawi. Segel pedang abadi. 5 penguasa istana dan 5 keterampilan unik menyerang Xiao Chen pada saat yang sama pada saat ini. Syarat minimal untuk bisa terpilih masuk ke 12 istana jiwa naga adalah tingkat kultivasi surgawi. Namun, pada kenyataannya, kecuali Wu Qing yang masuk ke 12 istana jiwa naga melalui koneksi, para master istana lainnya pada dasarnya memiliki tingkat kultivasi dewa, dan merupakan yang terbaik di antara mereka. Dengan kekuatan Wu Linglong, dia dapat dengan mudah mengalahkan satu pun dari 5 orang itu, dan bahkan dapat seri dengan 2 di antaranya. Tetapi jika lebih dari 3 orang, dia pasti kalah. Terlebih lagi, sekarang ada 5 orang yang bergabung, yang sebanding dengan orang kuat di alam abadi bumi, yang berada di luar kemampuannya untuk mengatasinya. Akan tetapi, karena Xiao Chen telah maju ke depan, bukan gilirannya untuk campur tangan, jadi dia hanya mundur dan menjauh dari lingkaran pertempuran. Membosankan. Menghadapi 5 keterampilan unik dari 5 orang kuat itu, Xiao Chen sama sekali tidak menganggapnya serius dan menghentakkan kakinya ke tanah. Ledakan. Dalam sekejap, batu-batu runtuh dan debu beterbangan. Gelombang udara mengerikan yang mengguncang dunia menyebar ke segala arah, berpusat pada Xiao Chen. Peng, engah. Penguasa istana singa emas menanggung beban serangan itu. Tak hanya energi pedangnya yang hancur oleh gelombang udara, tubuhnya yang tinggi juga dibombardir, membuatnya memuntahkan darah dan terpental mundur. Segera setelah itu, keterampilan unik Suzaku, Baihu, Shenyuan dan Xuanwu juga hancur dengan cara yang paling brutal, dan sisa kekuatan gelombang udara menghantam mereka. Engah, 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 engah. Keempatnya memuntahkan darah dan terpental mundur, jatuh ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Zub menekan luka-lukanya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap rekannya yang terjatuh dengan ekspresi tidak percaya. Meskipun mereka tidak menyaksikan sendiri kejadian yang menimpa keluarga Wu, mereka telah mengetahuinya setelahnya dan mengetahui bahwa leluhur keluarga Wu yang baru saja mencapai tingkat bumi abadi telah meninggal di tangan Xiao Chen. Oleh karena itu, bahkan jika mereka berlima bergabung untuk menghadapi Xiao Chen, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri. Sejak awal, mereka hanya ingin menjerat Xiao Chen sebentar dan menunggu Qinglong dan penguasa istana lainnya datang memberikan dukungan. Akan tetapi, pemandangan di hadapan mereka membalikkan kognisi mereka. 5 orang bergabung dan menunjukkan keterampilan unik mereka, tetapi semua tekanan udara hilang oleh hentakan kaki pihak lain. Apakah tingkat kultivasi ini benar-benar hanya berada di alam keabadian duniawi? Jangan buang-buang tenaga. Senior Xiao bukan tandinganmu, kata Wu Linglong. Aku tahu kalian berlima hanya mengulur waktu, menunggu Azure Dragon dan Dragon Emperor kembali untuk memberi dukungan. Tapi sejujurnya, bahkan jika Azure Dragon dan Dragon Emperor ada di sini, mereka mungkin bukan tandingan Senior Xiao. Mungkinkah? Dia adalah makhluk surgawi. Suzaku berkata dengan terkejut dan ragu. Hanya Kaisar Naga dan Ratu Naga sebelumnya yang telah mencapai tingkatan Dewa Abadi. Alamnya benar-benar berbeda, dan berapapun jumlah orangnya, mereka tidak dapat mengimbangi perbedaan kualitasnya. Jika Xiao Chen benar-benar makhluk kuat setingkat makhluk surgawi, bahkan gabungan kekuatan 12 istana jiwa naga akan sama sekali tidak berdaya melawannya. Aku tidak tahu itu. Wu Linglong menggelengkan kepalanya dan melirik Xiao Chen. Dia hanya tahu bahwa Xiao Chen sangat kuat, melampaui pengetahuan siapapun, tetapi dia tidak tahu seberapa kuatnya dia. Daripada memikirkan pertanyaan bodoh seperti itu, lebih baik pikirkan bagaimana caranya bertahan hidup. Jika aku di sini untuk menghancurkan 12 istana jiwa naga hari ini, bagaimana kalian akan mempertahankan martabat 12 istana jiwa naga? Tanya Xiao Chen acuh tak acuh sambil melirik kelima orang itu. Zub dan keempat orang lainnya bertukar pandang, lalu dengan berani bertanya, "Permisi, senior, apa yang membawa kita ke istana 12 jiwa naga hari ini?" "Aku di sini untuk mengadakan rapat," kata Xiao Chen. "Bertemu." Suzaku tertegun. "Tuan-tuan 12 istana, ikuti aku ke ruang konferensi." Xiao Chen mengatakan ini dengan nada yang tidak menoleransi penolakan, lalu mengambil inisiatif dan berjalan menuju ruang pertemuan. Meskipun tempat ini telah banyak berubah dibandingkan dengan 200 tahun yang lalu, Xiao Chen memiliki akal sehat, jadi masih mudah baginya untuk menemukan ruang pertemuan. "Silver Fox, apa yang terjadi?" Zub menatap Wu Linglong dengan bingung. Xiao Chen tidak datang ke istana 12 jiwa naga untuk menimbulkan masalah, tetapi malah ingin mengadakan pertemuan dengan 12 penguasa istana. "Mana mungkin aku tahu. Lakukan saja apa yang kukatakan." Wu Linglong mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Xiao Chen, lalu mengikuti langkah Xiao Chen. Di ruang konferensi lantai atas istana 12 jiwa naga, Xiao Chen dan Wu Linglong telah mengambil tempat duduk mereka, dan kemudian, para kepala istana dari 12 istana dan beberapa pejabat penting masuk. Sepertinya ada beberapa orang baru di sini. Xiao Chen menatap wajah-wajah baru yang belum pernah dilihatnya sebelumnya dan berkata dengan nada tenang, "Apakah kalian ingin memperkenalkan diri?" "Kami adalah anggota kelompok tetua 12 Istana Jiwa Naga dan pernah menjadi salah satu Master 12 Istana Jiwa Naga. Saya yakin kami memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan ini," kata seorang pria dengan nada yang tidak rendah hati maupun arogan. "Para tetua." Xiao Chen sudah sepenuhnya memahami dari Wu Linglong organisasi ini yang hanya muncul setelah dia pergi.
Selama 200 tahun terakhir, 12 istana jiwa naga telah berganti pemimpin lebih dari 10 kali, dan setiap pemimpin 12 istana akan terdaftar dalam grup tetua setelah meninggalkan jabatan. Kalau begitu, mari kita semua duduk, kata Xiao Chen. Para tetua tidak berkata apa-apa dan mulai duduk satu persatu. Mereka baru saja tiba dan awalnya berencana untuk mendukung Zuk dan yang lainnya dan mengepung Xiao Chen bersama-sama. Tetapi setelah mendengar dari Zuk bahwa kekuatan Xiao Chen tidak terduga dan tidak disarankan untuk memulai perang kecuali benar-benar diperlukan, mereka hanya mengikuti Xiao Chen dan melihat apa yang bisa dicapainya. Senior, kau tidak ada rapat. Kalau begitu cepatlah mulai, kata seorang tetua kepada Xiao Chen dengan nada sarkastis. Jangan terburu-buru, kata Xiao Chen dengan tenang, matanya menyapu orang-orang yang hadir, dan bertanya, di mana Kaisar Naga Anda saat ini? Bab 1096. Kaisar Naga masih di Eropa, menyelidiki organisasi iblis surgawi dan belum kembali. Jawab Suzaku. Organisasi iblis surgawi. Xiao Chen mengerutkan kening. Yah, organisasi setan langit adalah organisasi teroris ekstrim yang muncul di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka biasanya tidak mencolok, tetapi begitu mereka bertindak, aksinya pasti akan menggemparkan. Saat berbicara tentang organisasi iblis, Zuk tampak serius. Ini adalah organisasi yang misterius dan cukup kuat untuk membuat Istana Jiwa Naga 12 tidak berdaya. Yah, meskipun Kaisar Naga tidak ada di sini, itu tidak menghalangi kelanjutan pertemuan ini. Kata Xiao Chen perlahan, lalu melirik ke arah hadirin lagi. Senior, apa tujuan kalian mengadakan pertemuan ini? Tanya Suzaku. Reformasi. Xiao Chen mengucapkan dua kata dengan ringan. Reformasi. Suzaku dan semua yang hadir tercengang. Benar sekali. Kata Xiao Chen tenang, aku sudah cukup sering berinteraksi dengan 12 istana jiwa naga akhir-akhir ini. Sejujurnya, aku sangat tidak puas dengan aturan dan tata tertib mereka saat ini, serta gaya mereka dalam bekerja. Karena itu, aku perlu mereformasi mereka. Bang! Seorang tetua tiba-tiba menggebrak meja dengan marah, berdiri, menunjuk Xiao Chen, dan berteriak, kau pikir kau siapa? Bahkan Kaisar Naga pun tak berani bicara tentang reformasi sebesar itu. Bagaimana mungkin orang luar sepertimu bisa bicara sebebas itu? Benar. Meskipun tingkat kultivasimu jauh lebih tinggi daripada kami semua yang hadir di sini, integritas Istana 12 Jiwa Naga tetaplah utuh. Jangan berpikir kau bisa berbuat sesuka hati hanya karena kau berada di posisi itu. Celetuk sesepuh lain. Mendengar ini, Xiao Chen melirik kedua pria itu dengan tenang dan bertanya, apakah kalian benar-benar ingin mempertahankan integritas Istana 12 Jiwa Naga? Atau apakah kalian takut kepentingan kalian sendiri akan dirugikan? Saat ini, 12 Istana Jiwa Naga telah menjadi kelompok kepentingan, dengan keluarga Wu dan keluarga Han sebagai contoh. Para tetua ini, yang seharusnya sudah pensiun namun masih berpegang teguh pada kekuasaan, dengan sengaja mencampuri urusan internal Istana 12 Jiwa Naga dan mencari keuntungan untuk keluarga mereka sendiri. Kau, berhenti bicara omong kosong. Lagi pula, kalaupun itu benar, kau orang luar dan tak berhak ikut campur. Kata tetua yang awalnya menentang dengan marah. Orang luar. Xiao Chen mencibir. Bukankah begitu? Tanya orang yang lebih tua. Tuan Mo, jangan terlalu bersemangat dulu. Kenapa Anda tidak mendengarkan apa yang dia katakan tentang cara mereformasi? Seorang lelaki tua dengan ekspresi tenang tiba-tiba berbicara. Beberapa orang lain juga menarik si tua itu, sambil memberi isyarat lewat tatapan mata mereka agar tidak gegabah dan orang bijak tidak akan menderita kerugian di hadapannya. Mereka sekarang tidak mampu melawan Xiao Chen dan hanya bisa berkompromi untuk saat ini. Senior, saya ingin tahu apa yang ingin Anda reformasi. Tanya Zuk. Sebenarnya sangat sederhana. Kata Xiao Chen dengan tenang, hapuskan sistem Dewan Tetua. Mulai sekarang, kepala istana yang mengundurkan diri tidak akan lagi diizinkan ikut campur dalam urusan 12 istana jiwa naga. Apa? Begitu kata-kata ini diucapkan, para penguasa 12 zodiak yang sedang menjabat baik-baik saja, tetapi para anggota kelompok tetua segera menolak untuk menerimanya. Jika sistem penatua dihapuskan, bukankah orang-orang ini akan dikesampingkan? Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Itu omong kosong. Banyak tetua bersikap relatif rendah hati dan mengatakan mereka tidak peduli ketika Xiao Chen diminta untuk memimpin pertemuan. Namun, usulan Xiao Chen untuk menghapus sistem kelompok tetua langsung memicu kemarahan publik. Hampir semua tetua tidak bisa tinggal diam dan memvetonya. Sudah kubilang, anak ini datang untuk membuat masalah, kita tidak bisa membiarkannya berbuat sesuka hatinya. Tetua yang awalnya menentangnya mulai berteriak lagi ketika melihat Xiao Chen telah menimbulkan kemarahan publik. Menghadapi situasi di mana 90% orang di ruang konferensi menentang dan hanya sedikit yang tetap diam, Xiao Chen tetap tenang. Dia telah menduga situasi ini. Senior, ini sia-sia. Mereka tidak akan mundur. Tuanku dan Kaisar Naga mempertimbangkan untuk menghapus sistem Dewan Tetua, tetapi Dewan Tetua memiliki terlalu banyak pahlawan. Ketika mereka bersatu, mereka tidak perlu takut. Wu Linglong menghela nafas. Dia sepenuhnya mendukung keputusan untuk menghapuskan Elders. Karena dia dan gurunya merasa bahwa kelompok tetua menghalangi perkembangan Istana Jiwa Naga 12, menyebabkan Istana Jiwa Naga 12 menyimpang semakin jauh dari niat awal mereka.
Keberadaan 12 istana jiwa naga seharusnya sakral dan transenden, tetapi dirusak oleh sekelompok individu yang berorientasi pada keuntungan, menjadi panggung belakang bagi keluarga-keluarga besar untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Karena aku secara pribadi terlibat dalam masalah ini, mereka tidak berhak untuk tidak setuju. Kata Xiao Chen dengan nada dingin. Bang! Tepat saat Xiao Chen hendak mengambil tindakan tegas, seorang pria berjas dan berkacamata menerobos masuk ke ruang rapat. Sesuatu terjadi, ini mengerikan. Lelaki berkacamata itu tampak amat panik, bagaikan seekor semut di wajan panas, berlarian ke sana kemari dengan panik. Asisten Lin, apa yang terjadi hingga membuatmu begitu panik? Para penguasa 12 zodiak dan para tetua yang hadir semua memandang asisten Lin dengan aneh. Ini pertama kalinya mereka melihat asisten Lin berekspresi seperti itu. Lagi pula, siapapun yang bisa menjadi asisten Kaisar Naga tentu bukan orang biasa. Asisten Lin mungkin tidak memiliki keterampilan yang kuat, tetapi dia telah melihat banyak badai dan ombak, memiliki pikiran yang tenang, dan dapat menangani berbagai keadaan darurat. Tetapi pada saat ini, dia tampak seperti ini, dan sulit untuk tidak curiga. Siapa dia? Xiao Chen bertanya pada Wu Linglong. Dia adalah asisten Kaisar Naga. Saat Kaisar Naga tidak ada, dia akan bertanggung jawab atas urusan sehari-hari 12 istana jiwa naga. Jadi, bisa dibilang, kekuatannya bahkan melampaui para kepala istana dari 12 istana. Jawab Wu Linglong jujur. Jadi begitu. Xiao Chen bisa mengerti. Saat berkuasa, di satu sisi ia harus berlarian ke sana kemari, dan di sisi lain ia terlalu malas mengurusi masalah-masalah sepele, jadi urusan sehari-hari 12 istana jiwa naga pada dasarnya diserahkan kepada Feng Yuhe. Jabatan asisten Lin sebenarnya mirip dengan Feng Yuhe, hanya saja Feng Yuhe saat itu juga menjabat sebagai kepala istana Phoenix. Menghadapi pertanyaan semua orang, asisten Lin tidak langsung menjawab. Ia malah mengeluarkan perangkat yang mirip, Disu, menghubungkannya ke komputer, lalu menampilkannya di layar lebar di ruang konferensi melalui proyektor. Setelah layar besar berkedip sekitar 4 atau 5 detik, layar tersebut terhubung ke antarmuka panggilan video. Dalam video tersebut, di sebuah rumah besar bergaya Eropa, seorang pria kulit putih jangkung menatap semua orang di ruang konferensi dengan senyuman aneh. Akhirnya terhubung. Tidak mudah. Pria jangkung berkulit putih itu tertawa. Maaf, semuanya dari 12 istana jiwa naga. Karena teknologi pertahanan jaringan internal kalian sangat canggih, para ahli komputer kami dari organisasi Iblis Langit tidak dapat menembusnya. Jadi, kami hanya bisa bertemu dengan kalian dengan cara ini. Kuharap kalian tidak menganggap organisasi Iblis Langit kami terlalu rendah. Organisasi setan. Ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Asisten Lin, kenapa Anda menghubungi orang-orang dari organisasi Iblis dan kenapa Anda melakukan obrolan video dengan mereka dalam situasi seperti ini? Seseorang bertanya kepada asisten Lin. Asisten Lin mendengar ini dan mendesah tak berdaya, tidak ada yang bisa kulakukan. Kaisar Naga telah ditangkap oleh mereka. Bab 1097. Apa? Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah lagi. Kaisar Naga ditangkap. Bagaimana ini mungkin? Perjalanan Kaisar Naga ke Eropa memang untuk menyelidiki berita tentang organisasi iblis, tetapi mereka tidak pernah khawatir tentang keselamatan Kaisar Naga. Karena Kaisar Naga selalu melambangkan kekuatan tempur terkuat dari 12 istana jiwa naga, dan juga merupakan semacam kepercayaan dan makanan spiritual. Orang-orang secara tidak sadar percaya bahwa Kaisar Naga tidak terkalahkan, dan selama Kaisar Naga ada, semua masalah dapat diselesaikan. Namun sekarang dikatakan bahwa Kaisar Naga ditangkap dan dijadikan tawanan. Hal ini tentu saja menghancurkan harga diri mereka dan membuat mereka tidak dapat menerimanya. Sepertinya kau kesulitan menerima ini. Tanya pria jangkung berkulit putih di layar lebar itu sambil tersenyum nakal, mau kutunjukkan sendiri. Begitu dia selesai berbicara, pemandangan berubah, memperlihatkan 6 orang terikat pada pilar batu. Keenam pria itu jelas telah disiksa, tubuh mereka dipenuhi bekas luka. Saat itu, rambut mereka acak-acakan dan kepala mereka tertunduk berat, seolah-olah mereka pingsan dan kehilangan kesadaran. Meskipun saya tidak melihat penampilan lengkap ke-6 orang itu, banyak karakteristik yang cukup untuk mengidentifikasi identitas spesifik mereka. Benarkah Kaisar Naga? Masih ada 5 orang tua. Penuh kebencian. Bagaimana caranya? Apakah organisasi iblis benar-benar sekuat itu? Semua orang di ruang konferensi geram. Bahkan Wu Linglong pun berdiri dan mengepalkan tinjunya, tak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Maaf, aku lupa kalau Kaisar Naga adalah pemimpinmu. Aku turut prihatin melihatmu dalam keadaan seperti ini. Pemandangan berubah dan kembali ke pria kulit putih jangkung itu lagi. Perkenalkan, aku Bosi, salah satu dari 5 dewa perang agung organisasi iblis. Perci duduk santai di sofa mewah, sambil memegang segelas anggur merah, menikmati dirinya dengan sangat nyaman, tanpa tampak serius sama sekali. Tindakan ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terhadap 12 istana jiwa naga. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Wu Linglong tak kuasa menahan diri untuk bertanya, mengapa kau menyiksa Kaisar Naga dan yang lainnya seperti ini? Oh, wanita cantik, aku ingin tahu apakah aku, Perci, akan mendapat kehormatan untuk mengetahui namamu. Perci memperhatikan Wu Linglong dan menatapnya dengan pandangan mesum. Kamu tidak memenuhi syarat, kata Wu Linglong dingin. Kasihan sekali.
Desa Perci dengan nada mengejek. Jangan mengalihkan pembicaraan, jawab pertanyaanku. Kata Wu Linglong dengan marah. Nona cantik, pertanyaanmu naif. Kaisar Nagamu datang ke Eropa untuk menyelidikiku, jadi kenapa aku tidak bisa melawan? Perci mengangkat bahu. Ketika dua pasukan berbenturan, semuanya tergantung siapa yang memiliki keterampilan lebih unggul. Fakta telah membuktikan bahwa Kaisar Nagamu bukan tandinganku. Omong kosong, kau pasti menggunakan cara yang tidak terhormat, kalau tidak, bagaimana mungkin Kaisar Naga bisa dikalahkan olehmu? Teriak seorang tetua. Terhormat atau tidak, itu semua metodeku. Kata Bosi dengan tenang, bukankah kalian orang Tiongkok punya pepatah lama yang berbunyi, pemenang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Baiklah, cukup omong kosongnya. Xiao Chen tiba-tiba berdiri, berjalan ke layar, dan berkata kepada Bosi di ujung lain video, kamu tidak langsung membunuh mereka, dan kamu meminta asisten Lin untuk menghubungi kami. Pasti ada syaratnya, kan? Cerdas. Bosi melirik Xiao Chen dengan heran dan berkata, kamu masih sangat muda, tapi begitu tenang menghadapi kesulitan. Auramu jauh lebih kuat daripada yang lain. Siapa namamu? Apakah ini penting? Xiao Chen bertanya dengan tenang. Sebenarnya nggak penting juga sih. Aku nggak tertarik kenal kamu. Perci terkekeh. Oke, aku kasih tahu aja kenapa aku di sini. Tapi sebelum itu, kau harus terlebih dahulu menunjuk seorang tokoh penting yang bisa mewakili seluruh istana 12 jiwa naga. Kalau tidak, semua kata-kataku akan sia-sia. Kelas berat. Semua orang saling memandang. Ketika Kaisar Naga tidak ada, orang-orang secara tidak sadar memikirkan naga biru. Namun King Long dan beberapa kepala istana lainnya sedang menjalankan misi di luar dan mungkin tidak akan bisa tiba dalam waktu dekat. Aku bisa mewakili 12 istana jiwa naga, katakan saja. Kata Xiao Chen menatap Bosi. Anda. Perci terkejut. Meskipun Xiao Chen memberinya perasaan yang tidak biasa, ia hanya menganggap Xiao Chen sebagai bintang yang sedang naik daun di 12 istana jiwa naga. Lagi pula, Xiao Chen terlihat terlalu muda. Namun, pernyataan Xiao Chen bahwa dia bisa mewakili 12 istana jiwa naga benar-benar mengejutkannya. Ketika semua orang yang hadir mendengar Xiao Chen mengatakan bahwa dia dapat mewakili 12 istana jiwa naga, mereka semua tidak senang, tetapi pada saat ini mereka diam-diam tidak membantah. Mereka berpikir, mengapa tidak membiarkan Xiao Chen bertarung melawan organisasi iblis, mungkin mereka bisa meraup keuntungan. Bisakah kau benar-benar mewakili 12 istana jiwa naga? Apa aku salah menilaimu? Bosi terkejut melihat tak seorang pun di tempat kejadian membantah kata-kata Xiao Chen. Maafkan aku. Bisakah kau memberitahuku sekarang? Kata Xiao Chen ringan. Tentu saja. Bosi kembali bersikap santai dan berkata, jika kau ingin menyelamatkan Kaisar Naga, carilah orang terkuat di Tiongkok. Raja Iblis kita tertarik untuk bertemu dengannya. Orang terkuat di Tiongkok. Orang-orang di istana 12 jiwa naga kebingungan. Bukankah Kaisar Naga adalah orang terkuat di Tiongkok? Tahukah kamu siapa orang terkuat di Tiongkok? Xiao Chen bertanya dengan tenang. Entahlah. Kalian harus cari tahu sendiri. Kata Bosi. Aku punya informasi untuk kalian. Beberapa hari yang lalu, orang itu membantu Han Xian, putri keluarga Han, menekan kekuatan yang ditinggalkan Raja Iblis dalam dirinya. Meskipun kekuatan itu hanya 1/1000 kekuatan Raja Iblis, mampu menekan dan memurnikannya berarti dia pasti jauh lebih kuat daripada yang kalian bayangkan. Dia tidak diragukan lagi orang terkuat di Tiongkok. Apa? Kekuatan jahat dalam diri Han Xian sudah dimurnikan. Di ruang konferensi, beberapa tetua menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu tentang kekuatan jahat dalam diri Han Xian. Saat itu, Kaisar Naga, 5 guru tingkat dewa teratas dari kelompok tetua, dan leluhur keluarga Han tidak berdaya menghadapi kekuatan itu. Ya, dengan informasi ini, aku yakin tidak akan sulit bagimu untuk menemukan orang itu. Kata Bosi sambil tersenyum, aku akan menunggu kabar baikmu. Tidak perlu menunggu, dia ada di sini. Kata Wu Linglong, kekuatan Han Xian telah dimurnikan oleh Senior Xiao. Senior Xiao. Bosi tertegun dan menatap Xiao Chen lalu bertanya, apakah yang kau maksud adalah dia? Apakah kamu terkejut? Xiao Chen berkata dengan tenang, orang yang kamu cari adalah aku. Haha, menarik, sangat menarik. Perci bertepuk tangan. Temanku, aku tiba-tiba jadi sangat tertarik padamu. Tapi aku hanya tertarik pada Raja Iblismu. Visimu tidak seluas visiku. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Cek-cek, kalau kau ingin bertemu Raja Iblis kita, atau lebih tepatnya, kalau kau ingin menyelamatkan Kaisar Naga, pergilah segera. Aku akan menunggumu di Eropa. Bosi tersenyum acuh tak acuh, ku beri kau waktu 3 hari. Cukup. Tidak perlu, aku bisa segera ke sana. Kata Xiao Chen. Segera. Senyum Perci membeku. Ya, segera. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menutup matanya, dan kesadaran Kaisar Abadi menyebar ke titik ekstrim, meliputi seluruh bumi. Keinginan. Sosoknya langsung menghilang dari ruang konferensi. Dalam sekejap, muncullah pemandangan yang membuat semua orang ketakutan. Sosok Xiao Chen yang menghilang tiba-tiba muncul di layar lebar. Anda tahu, layar ini adalah panggilan video langsung, dan pemandangan di seberang Eropa ditampilkan secara langsung.
Artinya Xiao Chen yang sedetik sebelumnya berada di ruang rapat, muncul di Eropa sedetik kemudian dan muncul di hadapan Bosi dalam video tersebut. Bab 1098. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa dia masuk ke layar? Banyak orang di ruang konferensi itu bingung sejenak. Seseorang yang hidup yang berdiri di hadapanku, muncul di layar dalam sekejap mata. Apakah ini trik sulap? Apakah dia akan pergi ke Eropa dalam sepersekian detik? Wu Linglong juga terkejut dan tidak percaya. Saat ini di abad ke-23, meskipun seni bela diri populer, seni tersebut terbatas pada konsep seni bela diri. Menyeberangi lautan, melompat melintasi angkasa, dan menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sekejap adalah kekuatan magis yang hanya muncul dalam novel fantasi. Namun sekarang, Senior Xiao telah benar-benar menunjukkannya. Kami semua hanya berlatih bela diri, tapi dia adalah seorang yang abadi. Baru pada saat inilah Wu Linglong benar-benar memahami seberapa besar jurang pemisah antara dirinya dan Xiao Chen, dan akhirnya mengerti mengapa Xiao Chen bisa bersikap acuh tak acuh terhadap apapun di dunia ini dan selalu begitu tenang dan damai. Lagi pula, bagaimana urusan duniawi dapat mengguncang pikiran seorang yang abadi? Perlahan-lahan, orang lain di Istana 12 Jiwa Naga juga menyadari sesuatu, dan ekspresi mereka menjadi berubah-ubah dan panik. Apakah mereka baru saja menantang seorang yang abadi? Di sebuah rumah besar di Italia, Eropa. Perci duduk di sofa, menatap kosong ke arah pemuda yang tiba-tiba muncul di depannya, dan sesaat mengira dia berhalusinasi. Namun, setelah konfirmasi berulang kali, ia mendapati bahwa anak laki-laki yang dilihatnya memang tidak lagi ada dalam video, melainkan muncul di hadapannya secara langsung. Rasa takut langsung menyergapnya. Kamu manusia atau hantu? Dibandingkan dengan kegugupan dan kepanikan Bosi, Xiao Chen tetap tenang dan kalem. Ia berkata, bukankah kau ingin melihatku? Kenapa kau memasang ekspresi seperti ini sekarang setelah kau benar-benar melihatku? Faktanya, luas bumi jauh lebih kecil daripada luas negeri dongeng di negeri dongeng. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, mudah baginya untuk melintasi negeri dongeng, apalagi bumi. Selama ia mau, ia dapat pindah ke sudut mana saja di bumi hanya dengan berpikir. Mendengus. Ekspresi Bosi tiba-tiba menjadi gelap, dan kekuatan yang dianugerahkan oleh Raja Iblis di tubuhnya langsung dilepaskan. Tidak peduli apakah kamu manusia atau hantu, menghilanglah. Tiba-tiba, Bosi berubah menjadi Dewa Perang Iblis, menunjukkan kekuatan iblisnya. Kekuatan ekstrim yang mampu mengguncang bumi dibombardir ke arah Xiao Chen. Namun Xiao Chen tetap berdiri diam, tidak menghindar maupun menghindar, membiarkan kekuatan iblis menyerangnya, setenang batu karang. Peng! Kekuatan sihir Baisi mengenai Xiao Chen, namun tidak hanya gagal mengguncang Xiao Chen sama sekali, tetapi dia juga terluka parah oleh kekuatan pantulan, dan langsung terpental dan menghantam dinding. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa sekuat itu? Bosi menatap Xiao Chen yang masih utuh dengan tak percaya. Pemandangan di hadapannya sungguh di luar pemahamannya. Dia menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Raja Iblis, tetapi dia bahkan tidak bisa mendekati Xiao Chen. Xiao Chen tidak menggunakan trik apapun, ia hanya memantulkan kembali serangannya dan melukainya. Ini mengerikan. Dengan kekuatan sekecil itu, kau berani menyebut dirimu Dewa Perang. Siapa yang memberimu keberanian? Xiao Chen menghampiri Bosi dan berkata dengan tenang, ayo, bawa aku menemui Raja Iblismu. Apakah kau benar-benar ingin bertemu Raja Iblis kita? Tanya Bosi dengan sekuat tenaga. Omong kosong, apa kau pikir aku di sini untuk jalan-jalan? Kata Xiao Chen, sebenarnya, aku bisa menemukannya tanpa kau tuntun. Aku hanya memberimu kesempatan. Kau tidak akan membunuhku. Tanya Perci. Tentu saja tidak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Aku akan menunggu sampai aku membunuh Raja Iblis sebelum membunuhmu. Dengan begitu, kau bisa menyaksikan kematian bosmu dengan mata kepalamu sendiri. Oh, kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Bosi mencibir tanpa alasan, berpikir bahwa Xiao Chen terlalu sombong. Di pangkalan rahasia lain di Italia, 4 dewa perang organisasi iblis lainnya sedang menyiksa Kaisar Naga dan beberapa orang lainnya. Mo Xiu, sudah cukup, kamu sudah mengalahkan semua orang sampai mati. Tidak juga. Lagi pula, dia kan Kaisar Naga. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kita berlima mungkin bukan tandingannya. Itu benar, tapi kekuatan mereka telah disegel oleh Perci, jadi mereka tidak bisa menggunakannya. Saya melihat ini, tidak heran mereka pingsan begitu cepat. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Perci? Entahlah. Aku baru saja merekam beberapa videonya. Seharusnya dia mengirimkannya ke 12 istana jiwa naga. Cek, aku penasaran seperti apa ekspresi orang-orang di 12 istana jiwa naga saat melihat Kaisar Naga tak terkalahkan yang mereka yakini disiksa seperti ini. Saat mereka berempat mengobrol, peng, sesosok tubuh terbang melewati pintu dan jatuh ke tanah di depan keempat orang itu. Keempat orang itu awalnya terkejut, tetapi saat melihat penampakan orang yang terbang masuk, ekspresi mereka berubah drastis. Perci. Keempat pria itu melangkah maju dan membantu Perci berdiri, sambil bertanya dengan heran, apa yang terjadi padamu? Siapa yang tega menyakitimu seperti ini? Cepat bangunkan Raja Iblis, musuh datang. Teriak Perci cepat-cepat tanpa sempat menjelaskan. Namun, keempatnya tidak mengambil tindakan apapun.
Raja Iblis telah tertidur selama bertahun-tahun karena ia belum sepenuhnya memanen metode penanaman hati iblis surgawi. Siapa yang berani mengganggunya dengan gegabah? Perci, apa kau sudah gila? Musuh macam apa yang begitu kuat sampai-sampai kita perlu membuat Raja Iblis khawatir? Mosu, salah satu dewa perang, berkata dengan nada meremehkan. Tanpa menunggu jawaban Bosi, sesosok tubuh berjalan santai memasuki pangkalan. Mosiu dan ketiga orang lainnya tampak serius dan menatap Xiao Chen. Kenapa bonekanya kecil? Perci, kau tidak akan bilang kalau dia memukulmu, kan? Mosiu mencibir, kau benar-benar semakin tua. Kau bahkan tidak bisa menghadapi anak nakal. Jangan remehkan dia. Dialah yang memurnikan kekuatan Raja Iblis. Sekalipun kita bersatu, kita bukan tandingannya. Kita harus membangkitkan Raja Iblis. Perci mengingatkan. Apakah dia memurnikan kekuatan Raja Iblis? Ketiga orang lainnya merenung, tampak serius. Hanya Mosiu yang tetap tidak yakin setelah mendengar ini. Bukankah kau baru saja menghubungi Istana 12 Jiwa Naga? Belum genap setengah jam, dan dia sudah bergegas dari Tiongkok ke Eropa. Kau pikir aku anak 3 tahun? Dia bisa teleportasi. Dia teleportasi langsung dari Tiongkok ke Eropa. Teriak Perci. Sakit saraf. Mosiu mengumpat, tidak menanggapinya dengan serius sama sekali. Mereka bertiga awalnya percaya pada Bosi, tetapi ketika mendengar Bosi mengatakan bahwa Xiao Chen berteleportasi dari Tiongkok ke Eropa, mereka langsung berpikir bahwa Bosi ditipu oleh Xiao Chen. Teleportasi dari China ke Eropa. Bahkan Raja Iblis pun tidak bisa melakukan hal seperti itu, kan? Jangan khawatirkan dia, ayo kita bunuh bocah bodoh ini dulu. Setelah Mosiu selesai berbicara, ia meningkatkan kekuatan sihirnya dengan keras, dan kekuatan dominan berkumpul di telapak tangannya. Kemudian, ia melompat dan terbang menuju Xiao Chen. Pelangi setan menembus matahari. Meskipun Mosiu membantah pernyataan Bosi, namun faktanya adalah Xiao Chen mengalahkan Bosi, jadi Mosiu menyerang tanpa ragu. Berhenti, kamu tidak bisa mengalahkannya. Perci tidak tega melihat temannya mati, dan berusaha maju untuk menghentikannya. Namun, sudah terlambat. Xiao Chen menghadapi kekuatan telapak tangan Mosiu yang mendominasi tanpa mengubah ekspresinya. Ketika ia sedikit mengangkat matanya, kekuatan kekaisaran itu tak terlihat dan tak berbentuk, menyelimuti seluruh area. Ledakan. Gelombang tak terlihat menyapu Mosiu, dan ia langsung menjerit. Tubuhnya meledak di udara, berubah menjadi bola kabut darah. Jiwa dan raga hancur. Bab 1099. Mosiu, ini. Ketiga dewa perang tercengang dan panik. Tanpa gerakan apapun, dia mengangkat matanya dan Mosiu, yang berada di level Dewa Bumi, meledak dan mati, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Budidaya macam apa ini? Benar. Kau hanya tidak mau mendengarkanku. Perci ketakutan dan tidak berdaya. Sebelumnya, Xiao Chen tidak perlu bergerak dan langsung memantulkan kekuatannya, seolah-olah dia masih menunjukkan belas kasihan. Kekuatan Mosiu tidak lebih lemah darinya, tetapi mata Xiao Chen cukup untuk membuatnya meledak. Cepat bangunkan Raja Iblis. Hanya Raja Iblis yang bisa menghadapinya. Teriak Perci lagi. Kali ini, ketiga dewa perang tidak ragu sama sekali dan berlari ke istana bawah tanah, siap untuk membangunkan Raja Iblis. Xiao Chen tidak menghentikan mereka, tetapi perlahan berjalan menuju Kaisar Naga dan 5 tetua yang diikat ke pilar. Apakah kekuatannya telah disegel? Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri dan melambaikan tangannya dengan ringan. Tali khusus pada kelima orang itu dilepaskan, dan keterampilan mereka yang tersegel pun segera dipulihkan. Padahal, meski Mosiu telah menyiksa mereka, hukuman seberat itu masih cukup berat bagi orang biasa, tetapi tidak ada apa-apanya bagi mereka yang kuat di atas tingkat dewa. Tujuan Mosiu hanya untuk menginjak-injak martabat Kaisar Naga dan anak buahnya. Bagaimanapun, penyiksaan semacam ini, penyiksaan mental, jauh lebih tak tertahankan daripada penyiksaan fisik. Biarkan aku mengantarmu kembali dulu. Xiao Chen memikirkannya, melambaikan tangannya, membungkus Kaisar Naga dan 6 orang lainnya, dan menghilang dalam sekejap. Di dalam ruang konferensi Dragon Soul, orang-orang dari 12 istana Dragon Soul gempar. Setelah Bosi terhempas oleh Xiao Chen, peralatan telekomunikasinya jatuh, menyebabkan koneksi video terputus. 12 istana jiwa naga tidak dapat lagi melihat gambar-gambar dari Eropa. Aku penasaran bagaimana situasinya sekarang. Apakah dia menyelamatkan Kaisar Naga? Seharusnya tidak masalah. Xiao Chen adalah makhluk abadi, dan dia bisa berteleportasi langsung ke Eropa. Siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Nah, lihat Bosi itu. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang, tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung baju Xiao Chen sebelum dia terpental. Mereka sama sekali tidak sejajar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita baru saja menuduhnya. Apakah dia akan menyimpan dendam? Saya berani mengkritik Xiao Chen sebelumnya karena saya pikir sekuat apapun Xiao Chen, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Akan selalu ada seseorang di dunia ini yang bisa menghukumnya dan membuatnya takut. Tetapi kultivasi Xiao Chen telah mencapai tingkat ini, apalagi di dunia ini yang bisa membuatnya takut. Saya khawatir bahkan jika Xiao Chen menghancurkan 12 istana jiwa naga, itu hanya masalah pikiran. Oleh karena itu, mereka yang sebelumnya memarahi Xiao Chen kini menjadi panik. Rubah perak. Tidak, Linglong, apakah senior abadi sangat mengagumimu?
Kau harus memohon untuk kami nanti. Kami semua telah melihatmu tumbuh dewasa. Beberapa tetua mulai mendekati Wu Linglong, berharap untuk memulai dengan Wu Linglong dan mencari peluang untuk melindungi diri mereka sendiri. Wu Linglong merasa marah sekaligus geli saat melihat ini. Sebelumnya, dia tampak ingin membunuhnya dan Xiao Chen bersama-sama, tetapi sekarang setelah dia tahu dia tidak mampu menyinggung Xiao Chen, dia mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya. Bagaimana mungkin organisasi suci seperti Istana Jiwa Naga 12 bisa membiarkan sekelompok parasit seperti itu? Tepat saat Wu Linglong hendak menolak, ruang itu tiba-tiba menyala dan sosok yang dikenalnya muncul kembali. Senior Xiao, kamu sudah kembali. Wu Linglong maju dengan terkejut. Xiao Chen menanggapi, lalu melambaikan tangannya, dan 6 sosok tak sadarkan diri jatuh ke lantai ruang konferensi. Kaisar Naga. Masih ada 5 tetua lagi. Semua orang terkejut. Xiao Chen benar-benar menyelamatkan orang itu dalam waktu yang singkat. Senior Xiao, apakah Kaisar Naga dan yang lainnya baik-baik saja? Wu Linglong bertanya dengan cemas. Bukan masalah besar, kata Xiao Chen sambil mengucapkan mantra dengan santai. Dalam sekejap, cahaya spiritual meluap, memercik pada Kaisar Naga dan keenam pria lainnya seperti embun spiritual. Keenam orang itu terbangun seolah-olah dari mimpi, perlahan-lahan sadar kembali dan terbangun. Ini dia. Keenam orang itu berdiri dan melihat sekeliling dengan bingung, menatap wajah-wajah yang dikenalnya dan bertanya, ruang konferensi Jiwa Naga. Tentu saja, Kaisar Naga, aku senang kalian semua baik-baik saja. Suzaku menghela napas lega, setidaknya kita lolos tanpa cedera. Apa yang terjadi? Bukankah kita ditangkap oleh organisasi iblis? Tanya seorang tetua yang terluka dengan bingung. Dia ingat pernah dipermalukan oleh seorang pria kulit putih sebelum koma. Logikanya, dia belum lama pingsan, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba kembali ke 12 Istana Jiwa Naga? Senior Xiao lah yang menyelamatkanmu, kata Wu Linglong. Kakek Xiao. Kaisar Naga menatap Wu Linglong dengan bingung, dan kemudian tanpa sadar menatap Xiao Chen di sampingnya. Namun, pandangan itu membuatnya tertegun lama. Kemudian seluruh tubuhnya bergetar hebat dan ekspresinya penuh dengan fanatisme. Kamu adalah. Di mata semua orang di 12 Istana Jiwa Naga, Kaisar Naga adalah simbol keberanian, kebesaran, dan kebanggaan. Akan tetapi, pada saat ini, kognisi mereka terbalik. Celepuk. Kaisar Naga berlutut tepat di depan Xiao Chen. Ia terlalu bersemangat dan ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi ia tak bisa berkata-kata. Adegan ini tidak diragukan lagi memiliki dampak psikologis yang besar bagi orang-orang di Istana 12 Jiwa Naga. Kaisar Naga berlutut di hadapan seorang pemuda. Sekalipun pemuda ini benar-benar seorang abadi, dia tidak seharusnya seperti ini, kan? Apakah kamu mengenalku? Saat Xiao Chen melihat penampilan Kaisar Naga, dia langsung tahu bahwa dia mengenalinya. Aku mengenalmu, tentu saja aku mengenalmu. Aku mewarisi kesadaranmu dari guruku, dan aku mendapat kehormatan untuk melihat wajahmu di lautan kesadarannya. Kata Kaisar Naga penuh semangat. Guru. Xiao Chen tiba-tiba menyadari, apakah Anda murid Zuo Fan? Benar sekali. Kaisar Naga mengangguk. Zuo Fan. Banyak orang mendengar nama ini, dan setelah sedikit ragu, ekspresi mereka berubah drastis. Bukankah Zuo Fan adalah gelar Kaisar Naga sebelumnya? Mungkinkah Xiao Chen dan mantan Kaisar Naga adalah kenalan lama? Bangun dulu. Kata Xiao Chen kepada Kaisar Naga, kau sekarang adalah Kaisar Naga dari 12 Istana Jiwa Naga. Jangan berlutut di depan orang lain di setiap kesempatan. Ya. Sang Kaisar Naga berdiri, masih tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Tuanmu. Xiao Chen hendak bertanya tentang situasi Zuo Fan, tetapi tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang aneh. Setelah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu kembali ke zaman kuno, bukankah semua jejak keberadaannya menghilang? Kalau bicara logika, semua orang di muka bumi ini pasti sudah melupakan keberadaan beliau, tapi kenapa masih ada yang mengingatnya? Mungkinkah bumi tidak terpengaruh oleh kekuatan sebab dan akibat? Ini jelas bukan hal biasa. Bumi masih menyimpan rahasia yang tak ku ketahui. Xiao Chen merenung. Senior, ada apa denganmu? Tanya Kaisar Naga dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Situasi di Eropa belum terselesaikan. Aku akan ke sana dan menyelesaikan bahaya tersembunyi itu dulu. Aku akan mengurus sisanya sekembalinya aku. Xiao Chen memutuskan untuk menghadapi Raja Iblis terlebih dahulu, baru kemudian mempelajarinya perlahan-lahan. Setelah berkata demikian, dia menghilang dari ruang rapat dalam sekejap. Semua orang tahu bahwa Xiao Chen telah berteleportasi ke organisasi iblis Eropa lagi. Meskipun mereka masih terkejut, mereka pernah melihatnya sekali sebelumnya, jadi mereka tidak terlalu peduli. Sekarang, mereka hanya tertarik pada satu hal lainnya. Kaisar Naga, tahukah kau Xiao Chen? Siapa dia? Semua orang memandang Kaisar Naga, berharap dia bisa memberikan jawaban. Bab 1100. Kalian tidak bisa menebak identitasnya. Kaisar Naga menatap semua orang di ruang konferensi. Melihat banyak dari mereka tampak khawatir, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah kalian punya konflik dengannya? Kaisar Naga, dia membunuh kepala istana Wu Qing dan leluhur keluarga Wu, lalu dengan arogan mengatakan ingin menghapus sistem kelompok tetua. Tentu saja kami mengecualikannya, kata seorang tetua dengan jujur, tetapi nadanya tak lagi tegas. Bodoh. Kau benar-benar bodoh.
Kaisar Naga mendesah tak berdaya mendengar ini. Saat senior kembali, kau bisa mengakui kesalahanmu secara langsung. Apakah dia akan memaafkanmu tergantung pada nada bicaramu dan suasana hatinya. Ini. Para tetua saling berpandangan dengan bingung. Kaisar Naga telah mengatakannya. Jika mereka masih tidak tahu seberapa kuat latar belakang Xiao Chen, mereka telah menjalani separuh hidup mereka dengan sia-sia. Kaisar Naga, mungkinkah dia? Wu Linglong ragu untuk berbicara, seolah-olah dia telah menebak sesuatu tetapi tidak berani memastikannya. Linglong, kau benar-benar berpandangan jauh ke depan. Desah Kaisar Naga. Meskipun kau tidak yakin akan identitasnya, kau samar-samar merasakan sesuatu, kan? Ketika Kaisar Naga mendengar laporan bahwa Wu Linglong telah mengkhianati 12 istana jiwa naga, dia sebenarnya cukup kecewa terhadap Wu Linglong. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Wu Linglong mengkhianati istana 12 jiwa naga karena Xiao Chen, pikirannya berubah total. Kaisar Naga, mungkinkah dia benar-benar orang itu? Ini. Wu Linglong terkejut lagi dan terdiam lama. Benar sekali. Kata Kaisar Naga dengan sungguh-sungguh, dia adalah Kaisar Naga pertama, pendiri 12 istana jiwa naga. Bahkan guruku hanyalah tokoh kecil yang dipromosikannya saat itu. Apa? Kaisar Naga pertama. Mendengar ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis dan mereka terkejut. Ada total 3 Kaisar Naga di 12 istana jiwa naga, namun bagi mereka, mereka hanya mengenal Kaisar Naga kedua dan ketiga. Sedangkan bagi generasi pertama, yang tersisa bagi orang-orang hanyalah misteri dan tabu yang tak berujung. Konon, 2 atau 300 tahun lalu, roh-roh jahat merajalela di bumi, dan Kaisar Naga pertamalah yang sendirian membunuh roh-roh jahat dan menciptakan mitos yang tak tertandingi. Perbuatan Kaisar Naga generasi pertama tercatat dalam arsip rahasia tertinggi di 12 istana jiwa naga, namun hanya Kaisar Naga yang memiliki wewenang untuk mengakses arsip tersebut, dan bahkan para tetua pun tidak dapat mengaksesnya. Terlebih lagi, karena sifat misterius dari Kaisar Naga pertama, tidak ada satupun foto dirinya yang tertinggal. Ini berarti bahwa generasi selanjutnya tidak dapat mengagumi gayanya yang tiada taraf dan hanya dapat mengandalkan imajinasi mereka sendiri. Seseorang pernah mengusulkan kepada Kaisar Naga kedua agar ia melukis potret Kaisar Naga pertama dan memujanya di markas besar 12 istana jiwa naga. Namun, Kaisar Naga generasi kedua merasa ini adalah penghujatan. Daripada menggunakan potret, lebih baik membiarkan Kaisar Naga generasi pertama tetap misterius selamanya. Oleh karena itu, Kaisar Naga generasi pertama menjadi eksistensi paling misterius di 12 istana jiwa naga. Ia dirahasiakan dan hanya diketahui namanya, tetapi tidak pernah terlihat. Aku seharusnya memikirkannya lebih awal. Gumam Wu Linglong dalam hati. Di Eropa, di markas organisasi iblis, Percimasi Linglung. Tiba-tiba, roh jahat raksasa muncul dari istana bawah tanah. 3 sosok terhempas oleh roh jahat raksasa itu dan jatuh di hadapan Bosi. Ada apa denganmu? Tanya Perci heran. Raja Iblis marah. Ketiga pria itu terluka parah, tetapi mereka tidak kehilangan kesadaran dan segera bangkit dari tanah. Pada saat ini, sesosok iblis tiba-tiba muncul di depan keempat orang itu dan bertanya dengan dingin, di mana orang-orangnya? Mereka bertiga langsung menatap Perci dan bertanya, di mana anak itu? Dia menghilang bersama Kaisar Naga dan beberapa orang lainnya. Aku khawatir. Dia telah kembali ke Tiongkok. Kata Bosi dengan gemetar. Apa katamu? Raja Iblis tiba-tiba merasa seperti sedang digoda, dan dia menjadi semakin marah karena suasana hatinya sudah buruk. Kalian sekumpulan sampah, apa gunanya kalian ditahan? Sang Raja Iblis murka dan mengaktifkan kekuatan sihirnya, ingin melahap keempatnya. Kalau lagi bad mood, kamu langsung ngelampiasin bawahanmu. Cuma itu yang bisa kamu lakukan. Tiba-tiba, ruang berfluktuasi, dan Xiao Chen muncul dari udara tipis, menatap Raja Iblis dengan acuh tak acuh. Keempatnya ketakutan setengah mati oleh Raja Iblis, tetapi saat melihat Xiao Chen kembali, mereka langsung berteriak, Tuan Raja Iblis, itu dia. Aku tidak menyangka kau akan kembali. Sang Raja Iblis berbalik dan menatap Xiao Chen dengan tatapan dingin. Bagaimana aku bisa pergi dengan tenang jika aku tidak menyingkirkan momok ini sepertimu? Kata Xiao Chen ringan. Oh, kau pikir kau bisa menyingkirkanku? Raja Iblis mencibir. Dia telah berada di bumi selama beberapa dekade dan belum pernah melihat orang sesombong Xiao Chen. Tapi sekali lagi, kau berhasil memurnikan kekuatan Han Xian dan mengalahkan Bosi dan Mo Xiu. Kau sungguh tak tertandingi di bumi. Kata Raja Iblis. Tapi kau harus ingat, ini hanya di bumi. Dunia ini luas, jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Jika kau belum menjelajah dan melihatnya, kau tak akan pernah tahu betapa tak berartinya dirimu. Mendengar ini, Xiao Chen dengan tenang bertanya, kamu berasal dari mana? Raja Iblis itu jelas bukan monster dari bumi, juga bukan dari alam iblis, tetapi karena suatu alasan, kekuatan Raja Iblis memberinya rasa familiar. Hanya jika kau bisa selamat dari seranganku, kau akan memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Kesombongan dan momentum Raja Iblis semakin menggila. Aku khawatir kekuatan iblisnya akan mengguncang langit dan bumi, serta menimbulkan kekacauan hingga ribuan mil jauhnya. Api iblis melahap langit dan menutupi matahari. Dengan teriakan tiba-tiba, Raja Iblis menyerang tanpa ragu, menggunakan jurus pamungkasnya, berniat membunuh Xiao Chen dalam satu jurus dan melenyapkan ancaman itu selamanya. Berani sekali seorang Raja Abadi menyombongkan diri dengan begitu sombongnya.
Namun mata Xiao Chen berkilat, lalu dia menghunus pedangnya dengan santai. Memanggil. Cahaya pedang memecah fajar, dan tekanan pedang sangat luar biasa. Meskipun kekuatan iblis Raja Iblis sangat dahsyat, kekuatan itu langsung dihancurkan dan ditindas oleh pedang Xiao Chen, menghilang bagai buih. Engah. Raja Iblis tak sempat bereaksi dan terkena tebasan pedang yang keras. Ia muntah darah dan terlempar mundur, menghantam dinding pangkalan. Tuan Setan. Perci dan keempat orang lainnya tercengang. Raja Iblis yang tak terkalahkan dalam pikiran mereka sebenarnya bukanlah tandingan Xiao Chen, dan terluka parah hanya dengan satu gerakan. Kok bisa sekuat itu? Seharusnya kau bersyukur punya rahasia yang membuatku penasaran. Kalau tidak, gerakanmu tadi sudah cukup untuk membunuhmu. Xiao Chen perlahan menghampiri Raja Iblis dan berkata, katakan padaku, dari mana asalmu? Sang Raja Iblis menyeka darah dari sudut mulutnya, raut wajahnya dipenuhi rasa takut dan bingung. Alih-alih menjawab, ia malah bertanya, kau juga bukan dari bumi. Sebaiknya kau jangan mengalihkan pembicaraan. Membunuhmu lebih mudah daripada menghancurkan semut. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Bukankah terlalu dini untuk menyombongkan diri? Kata Raja Iblis dengan marah, teknik penyemaian jantung iblis surgawi yang kulatih telah memisahkan 99% kekuatanku sendiri. Kau hanya mengalahkan 1% kekuatanku. Begitu dia selesai berbicara, sang Raja Iblis menangkupkan kedua tangannya, dan teknik jantung benih iblis surgawi mulai berbalik dan mencapai titik ekstremnya. Kekuatan iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang seluruh bumi, menciptakan pemandangan kiamat yang mengerikan. Dan di berbagai pelosok bumi, orang-orang yang dipilih oleh Raja Iblis sebagai tuan rumah merasakan sensasi yang sama, dan kekuatan sihir dalam tubuh mereka dilucuti dan dipulihkan. Mereka yang dilucuti kekuasaannya langsung menjadi lesu dan pingsan di tanah. Beberapa bahkan tewas di tempat, memicu kepanikan global. Bersambung.